guys, welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, ini aku lagi nyantai banget dan tiba-tiba aku kepikiran satu topik yang pengen aku bahas sama kalian. Sebenarnya topik ini sudah lama banget aku pengen bahasnya, tapi nggak jadi-jadi. Dan aku niatin sekarang pengen aku bikin video tentang topik ini, yaitu aku pengen nyebutin beberapa brand kosmetik yang menjadi favorit aku. Tapi ini lingkupnya aku kecilin, yaitu brand-brand yang pengen aku sebutin adalah brand-brand yang merupakan indie brand atau independent brand, dimana brand-brand ini belum punya pabrik kosmetik sama sekali. Atau dengan kata lain, ini adalah brand-brand yang bikin kosmetiknya dengan cara maklon di pabrik kosmetik. Dan ini yang aku bahas adalah brand yang lebih fokus ke produk dekoratif atau produk kosmetik kayak makeup gitu. Kalau misalnya kalian pengen aku juga bahas video yang sama, tapi untuk brand-brand yang lebih fokus ke skincare, kalian tinggal komen di bawah aja. Nanti aku akan bikin video yang serupa, tapi khusus untuk brand-brand yang produk-produknya lebih banyak ke skincare atau personal care. Oke, setelah beberapa tahun aku mencobai brand-brand lokal atau kosmetik lokal Indonesia, jujur aja aku sangat proud dengan kosmetik lokal Indonesia yang makin kesini makin bagus. Karya-karya mereka itu udah bisa kita samain dengan brand-brand dari luar atau brand-brand global. Dan menurut aku sendiri, kosmetik itu seperti karya seni. Bikinnya itu butuh perjuangan yang banyak, mulai dari formulanya, terus packaging, belum lagi soal izin edar dan juga soal pilihan varian range warna. Itu tuh butuh seni dan aku paham banget karena aku juga kerja di bagian raw material kosmetik atau bahan baku kosmetik. Jadi ya sedikit banyak aku ngerti lah lika-liku industri kecantikan ini. Dan karena makin kesini aku memang bener-bener ngerasain kosmetik lokal kita makin bagus. Aku percaya suatu saat nanti brand lokal kita bisa menembus pasar internasional. Bukan hanya menembus pasar internasional aja, tapi juga punya nama dan juga bisa bersaing dengan brand global lainnya dan menjadi kebanggaan buat kita semua. Oke, tadi itu intermezzonya. Sorry kalau misalnya kepanjangan, langsung aja aku akan sebutin 5 favorit indie brand aku. Sekali lagi, ini indie brand, which is brand kosmetik yang tidak punya pabrik kosmetik. Kalau kayak brand Wardah, Implora, terus Mustika Ratu, terus Sari Ayu itu sudah punya pabrik kosmetik, jadi nggak aku masukin ke dalam kategori ini. Dan aku menyimpulkan brand-brand indie yang akan aku sebutkan ini menjadi brand indie favorit aku didasarkan dari 1, kualitas produk mereka, 2, inovasi produknya, terus ketiga, servisnya ke customer, terus konsistensi serta eksisnya brand ini di dunia atau bisnis kecantikan, terus juga dari segi kemasan dan campaign-nya mereka, serta faktor-faktor yang lain. Oke, langsung aja aku sebutin, tapi ini aku sebutinnya secara random, jadi nggak ada peringkatnya. Yang pertama yang pengen aku sebutin adalah brand SK. Brand SK dengan tagline-nya Glamorously Natural, if I'm not wrong. Produk pertamanya di launching di tahun 2016, dan kalau aku tidak salah juga produk pertamanya berupa lip produk. SK didirikan oleh 2 perempuan Indonesia, yaitu Sis Kezia dengan Sis Cindy Angelina, dengan tujuan menciptakan produk kosmetik glam dengan kemasan yang apik dan menjadi kosmetik vegan pertama di Indonesia. Dan produk-produk SK itu juga sudah cruelty free dan juga bersertifikat halal. Ada beberapa produk SK yang aku sukai. Salah satunya yang paling aku suka itu adalah The Goddess Cheek Palette-nya, yaitu face palette dari SK. Face palette lokal pertama yang menurut aku formulanya bagus banget, warnanya sesuai dengan skin tone-nya wanita Indonesia, dan kemasannya juga bener-bener kelihatan glamour gitu. Aku ingat banget di masa itu face palette-nya SK yang The Goddess Cheek Palette ini menjadi face palette yang bagus dan banyak banget disukai oleh perempuan Indonesia. Dan dia itu ada 2 pilihan. Yang pertama sih dia ngeluarin untuk pilihan kulit light to medium, terus diikuti lagi dengan shade yang kedua, yaitu untuk kulit medium to tan. Produk lain SK yang aku sukai adalah Brow Pomade SK. Ini adalah pensil alis yang teksturnya lebih kayak ke komedi, bagus banget untuk menggambar alis.
khususnya buat rambut alis yang lebat kayak rambut alis aku. Dan aku juga ingat pada saat itu juga Tasya Farasya, salah satu beauty influencer, suka banget sama brow pomade SK ini. Aku juga suka sih dengan brow pomade SK. Gampang banget untuk diaplikasikannya, terus easy di blend, dan juga bikin rambut kita nurut waktu kita menggambar alis, terus tahan lama juga. Produk SK lainnya yang aku sukai, lip glossnya SK, itu aku suka yang kemasannya mini. Itu lip glossnya enak banget dipakai dan warnanya juga cantik-cantik. Cushion blushnya SK juga aku suka banget, itu juga warnanya cantik-cantik banget. Terus yang sekarang yang paling aku sukai dari produk SK adalah concealernya. Itu adalah concealer yang sangat bagus menurut aku. Pokoknya menurut aku concealer SK sih sampai saat ini adalah concealer lokal terbaik yang pernah aku coba. Sejauh ini sih SK belum ngeluarin produk-produk skincare atau personal care ya. Aku nggak tahu kedepannya mereka ada rencana untuk bikin skincare atau enggak. Tapi yang aku intip di websitenya BPOM, aku lihat SK dalam waktu dekat dia akan launching produk primer, blush palette, bronzer palette. Oh, I really need this. Aku suka banget pakai bronzer, highlighter palette, dan beberapa produk lainnya. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian cek aja di website BPOM. Wish you luck SK. Aku bener-bener selalu menanti produk-produk terbaru dari SK. Oke, brand selanjutnya yang aku jadiin favorit aku adalah BLP Beauty by Lizzy Para. Founder dari BLP ini adalah seperti namanya, Sister Lizzy Para. Lizzy Para adalah seorang beauty influencer juga, MUA juga, dan dia juga punya banyak pengalaman bekerja dengan brand-brand global. Seorang blogger juga dan sekarang merambah ke bisnis kecantikan. Tagline BLP sendiri adalah Adore Yourself atau Be Adored. Didirikan di tahun 2016 dan produk pertamanya mereka adalah berbentuk lip coat. Lip coat yang sangat nyaman dipakai di bibir, nggak bikin bibir kering. Pilihan warnanya juga out of the box. Dan nama-nama shade-nya itu terinspirasi dari nama-nama makanan penutup atau dessert. Aku ingat banget saat itu BLP lip coat hype banget sampai sering sold out. Untuk aku sendiri, produk-produk favorit BLP yang aku sukai selain BLP lip coat tentunya, aku juga suka dengan BLP Cheek Stain. Itu adalah cream blush yang menurut aku warnanya bagus banget, terus gampang banget di blendnya. Kalian bisa blend bahkan di atas powder sekalipun. Terus aku juga suka dengan loose powdernya BLP, aku juga suka dengan compact powdernya BLP, aku juga suka dengan cushionnya, eyelinernya yang warna-warni itu juga aku suka banget. Hal yang menarik perhatian aku dari BLP ini adalah BLP pernah melaunching liquid foundation dengan 12 pilihan warna sekaligus. Amazing banget. Kenapa aku bilang amazing? Karena jarang banget brand lokal bisa ngeluarin pilihan warna sebanyak itu. Bahkan brand lokal sendiri yang sudah punya pabrik belum tentu akan melaunching pilihan warna foundation atau pilihan warna complexion sebanyak yang di-launching oleh BLP. Dan aku tahu banget melaunching produk, terutama produk complexion dengan pilihan warna yang banyak, itu resikonya gede. Resikonya itu berbicara soal uang, karena pasti ada beberapa pilihan warna yang terjualnya lama. Dan produk itu kan punya tanggal kadaluarsa ya. Kalau misalnya dia tidak terjual dalam kurun waktu tertentu akan expired dan bikin rugi gitu kan. Tapi BLP berani banget melaunching 12 pilihan warna sekaligus. Dan range-nya itu bener-bener kelihatan perbedaannya. Bukan yang beda tipis-tipis gitu, enggak. Tapi bener-bener kelihatan. Good job banget sih buat Kak Icil untuk melaunching produk complexion dengan pilihan warna kayak gitu. Aku harap brand lokal lainnya, terutama brand lokal yang sudah punya pabrik sendiri, mengikuti jejak BLP ini. Terus kalau misalnya aku cek website BPOM, project selanjutnya BLP adalah Tinted Moisturizer. Good job BLP. Can't wait for your next product. Oke, brand selanjutnya adalah Dear Me Beauty. Nggak lengkap kalau misalnya kita membicarakan indie brand tapi kita tidak menyebutkan brand Dear Me Beauty. Karena brand Dear Me Beauty sendiri adalah brand indie yang punya produk variatif banget. Nggak kosmetik aja, dia juga punya produk personal care, dia juga punya produk skincare, dan baru-baru ini Dear Me juga ada produk minuman kecantikan yang berbentuk kolagen drink gitu. Salah satu foundernya yang aku tahu adalah Sister Nikita Wirida Putri, didirikan kalau tidak salah di tahun 2016. Produk pertamanya juga berupa lip product atau lip coat.
Yang buat aku salut dengan brand Dear Me Beauty adalah kerjasamanya Dear Me Beauty dengan beberapa brand makanan. Itu idenya menurut aku kreatif banget. Mereka pernah kerjasama dengan brand makanan Yupi, Nissin, Sasa. Nggak tahu kedepannya apalagi brand makanan yang akan kerjasama dengan Dear Me Beauty. Mungkin Chat Time. Complexionnya Dear Me Beauty juga punya pilihan warna yang banyak banget. Kalian pasti akan temukan shade yang sesuai dengan skin tone-nya kalian. Oh, satu lagi plusnya Dear Me Beauty, mereka pernah menggunakan modelnya itu nggak model yang biasa, yaitu modelnya bapak-bapak, ibu rumah tangga, ibu pekerja. Menurut aku melihat model-model yang kayak gitu bener-bener nyegerin mata gitu loh. Idea yang baru gitu di bisnis kecantikan. Karena makin kesini aku lihat yang butuh kosmetik, yang butuh skincare itu bukan perempuan aja, laki-laki juga butuh. Dan produk Dear Me yang aku sukai, aku suka dengan Dear Me Lip Coat. Aku juga suka dengan Dear Me Liquid Eyeshadow, Dear Me Liquid Highlighter. Terus loose powdernya Dear Me juga bagus. Dear Me Eyeshadow yang kerjasama dengan Sasa juga bagus. Nextnya aku cek website BPOM, aku ngelihat, oh ini menarik nih, Dear Me Beauty sedang ada project mau bikin eyeshadow palette featuring dengan merek makanan lainnya. Kalian bisa cek sendiri di websitenya BPOM atau tunggu aja tanggal launching ya. Oke, ada yang bisa tebak brand selanjutnya apa? Yes, brand selanjutnya adalah Lux Crime. Dengan tagline-nya adalah Eye, Makeup, Skin, and Happy. Wow, sounds very simple and fun. Aku tidak dapat informasi yang jelas kapan brand Lux Crime ini pertama kali launching produknya, tapi setahu aku brand Lux Crime ini sudah lama ada di bisnis kecantikan, industri kecantikan. Produk-produk Lux Crime yang lama itu ada yang berbentuk lipstick, terus dia juga ada eyeshadow palette-nya. Cuman 2 tahun belakangan ini aku merasain banget brand Lux Crime semakin hype. Bukan cuma sekedar hype aja, tapi brand Lux Crime makin kesini formula atau kualitas produknya itu makin bagus, packagingnya juga makin keren, campaign-nya juga makin menarik. Kelihatan banget brand Lux Crime ini makin terupgrade dan dikelola dengan baik. Didominasi dengan packaging berwarna hijau, brand Lux Crime ini adalah salah satu indie brand yang aku personally respect banget. Karena jujur aja, brand Lux Crime ini sangat mensupport beauty influencer tanpa memandang ini beauty influencer makro, ini beauty influencer mikro, atau beauty influencer yang gede, beauty influencer yang kecil. Enggak, Lux Crime bener-bener tidak membagi-bagikan atau mengkotak-kotakan para beauty influencer. Ya sebaiknya sih influencer dengan brand itu harus saling support ya. Karena dari influencer, para penonton juga tahu nama brand dan produk-produk yang sedang di launching oleh brand, terutama indie brand. Dan sejauh ini guys, to be honest, Lux Crime itu tidak pernah meminta kita untuk meng-overhypein produk-produknya. Mereka kirimkan produknya dan mereka minta kita memberikan honest review, dan honest review itulah yang dipakai Lux Crime untuk memperbaiki atau mengupgrade produk-produknya. Gak heran makin kesini produk Lux Crime itu makin bagus. Karena menurut aku brand Lux Crime adalah salah satu indie brand yang enggak menutup kuping mendengar, mau mempelajari pendapat para pencinta makeup dan mau mengupgrade dirinya, nggak keras kepala gitu loh. Ya memang seharusnya brand itu kayak gitu ya, mau menerima pendapat, mau menerima masukan, dan terus memperbaiki kualitas produk mereka. Oke, kembali ke topik awal. Untuk produk-produk Lux Crime sendiri yang paling aku sukai adalah triangle eyebrow-nya, terus brow caranya, itu kombinasi yang bagus banget. Kalian harus coba kombinasi triangle eyebrow-nya Lux Crime dengan brow caranya Lux Crime untuk ngedapetin alis anti badai yang effortless. Dan tentu saja produk Lux Crime yang lain yang aku suka adalah two way cake-nya yang viral. Aku juga suka dengan highlighternya Lux Crime. Aku juga suka dengan primernya Lux Crime yang baru-baru ini keluar. Itu juga kualitas primernya bagus. Terus kalau misalnya aku intip website BPOM nih, project selanjutnya Lux Crime itu diantaranya adalah loose powder. Wow. Lip stain, sounds nice. Dan ada juga project-project lainnya. Kalian intip aja di website BPOM. All the best juga ya buat Lux Crime. Oke, next brand. Nah ini yang paling sulit. Banyak banget sih brand yang pengen aku masukin, tapi aku melihat kok di beberapa tahun belakangan ini ada beberapa brand yang kayak mati suri, nggak mengeluarkan produk yang baru, tidak mengeluarkan inovasi yang baru, atau sekalipun mengeluarkan produk yang baru kualitasnya itu biasa aja.
So, karena itulah aku memilih brand dari kosmetik artis, yaitu Sada by Cathy Sharon. Dari namanya aja sudah ketahuan ya, brand Sada ini foundernya adalah Sister Cathy Sharon, selebritis Indonesia yang cantik banget. Menurut aku brand Sada adalah brand kosmetik dari selebritis yang digarap dengan baik dan serius. Didirikan di tahun 2018 dan tagline-nya kalau nggak salah, See Asian Beauty in a Different Light. Produk pertamanya juga kalau aku tidak salah berbentuk lip cream, dan lip creamnya juga kualitasnya nyaman banget, warnanya juga unik-unik, out of the box. Dan satu lagi yang paling aku sukai dari Sada dan menjadi keunikan dari brand Sada ini adalah brand Sada sangat bangga menjadi brand Indonesia. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak ini brand Indonesia. By the way, nama Sada itu berasal dari kalimat atau kata yang berasal dari Sumatera Utara, artinya satu. Mungkin itu menjadi doanya brand Sada supaya mereka menjadi brand nomor satu di Indonesia dan di internasional. Amin. Dan nama-nama produknya yang lain juga terinspirasi dari nama-nama di Indonesia, baik nama tempat maupun kata-kata di Indonesia. Contohnya Perfect Telu Eyebrow, terus eyeliner pensilnya yang ada nama Buton, Santani, Banda, dan lain-lain. Itu kan nama-nama Indonesia ya. Terus kemasannya Sada itu juga ada logo-logo batiknya gitu. Terasa sekali si made Indonesia-nya, dan itu adalah suatu hal yang positif yang bisa kita pelajari dari brand Sada, dan aku harap itu terus dipertahankan oleh brand Sada ke produk-produknya yang lain. Produk Sada yang menjadi favorit aku yaitu yang pertama eyeliner pensilnya. Itu eyeliner pensilnya bagus banget, tahan lama banget, smudge proof dan waterproof. Lip creamnya Sada juga aku suka, warnanya bagus dan formulanya nyaman. Bronzer palette-nya aku suka juga, dan baru-baru ini Sada juga ada launching eyeshadow palette. Mungkin dalam waktu dekat aku akan review eyeshadow palette-nya Sada. Dan kalau aku intip websitenya BPOM, aku tidak menemukan next projectnya Sada. Aku nggak tahu kenapa. Apakah karena masih dalam proses developing, jadi belum didaftarkan? Aku tidak begitu pasti. Tapi aku selalu berharap yang terbaik buat Sada. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Sorry kalau videonya kepanjangan, dan sorry kalau sepanjang video aku ngebacot banget. Yang jelas semua yang aku sampaikan itu adalah pendapat aku, dan tentu saja pendapat kita masing-masing bisa berbeda. It's okay. Aku juga pengen dengar dari kalian, brand indie favorit kalian itu apa, dan kenapa kalian menyukai brand indie tersebut. Ingat, brand indie itu adalah brand yang belum mempunyai pabrik kosmetik. Jadi sekali lagi jangan disamakan dengan brand-brand lokal lainnya yang sudah punya pabrik kosmetik. Aku juga mengharapkan yang terbaik buat brand lokal lainnya, terutama brand lokal yang sudah punya pabrik kosmetik, dan aku mengharapkan brand lokal yang sudah punya pabrik kosmetik jangan mau kalah inovasi dengan indie brand. So di akhir video aku mau kasih tahu, jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister supaya kalian bisa ngedapetin update seputar produk-produk kecantikan lebih cepat daripada di YouTube, karena di situ aku update-nya lebih cepat. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini supaya di video berikutnya kita bisa jumpa lagi. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, and God bless you all. Bye bye.